Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanaya Gusni Azira, NIM 221340024. Di sini saya akan membuat learning journal pertemuan ke-9. Nah, ini Pak Adi sudah memberikan PowerPoint tentang presentasi demam panggung. Nah, kemajuan karir kita dalam perusahaan atau bekerja itu hampir tidak ada kaitannya dengan keahlian yang kita miliki. Tapi kemampuan komunikasi dan presentasi lah yang akan menentukan karir Anda di masa yang akan datang. Itu menurut Rose Townsend. Nah, terus habis itu ada berbicara di ranah privat dan publik. Berbicara di ranah privat itu ada keluarga, sahabat dekat, saudara, dan semacamnya. Nah, berbicara di wilayah publik itu di luar dari wilayah privat. Ada beberapa unsur yang membedakan dengan berbicara di wilayah privat. Yang pertama itu ada keberagaman orang, yang kedua ada kuantitas orang yang diajak berbicara, yang ketiga ada tempat, yang keempat ada acara. Nah, berbicara di ranah privat sama pentingnya dengan di ranah publik. Nah, menjadi sarana latihan untuk berbicara di depan publik. Prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi itu ada, yang pertama ada tahu apa informasi yang mau disampaikan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan penyampaian pesan kepada audiens untuk apa? Memberi informasi, mendidik, mempengaruhi, atau semacamnya, atau sebagainya. Terus ada halayak. Halayak itu kayak ketahui karakteristik, pendidikan, budaya, status, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kalau yang lebih spesifik itu kayak mahasiswa, latar belakang, pendidikan, kurang lebihnya sama. Yang keempat itu ada cara komunikasikan pesan. Nah, cara komunikasikan pesan itu ada akurat, jelas, singkat, sesuai sikon, bisa melalui uraian, obrolan, naskah, spontan. Terus yang kelima ada hilangkan hambatan, noise. Baik berasal dari kesalahan teknis maupun presenter sendiri, seperti emosi, terlalu banyak informasi, kesalahan memilih cara berkomunikasi. Nah, yang keenam itu ada target. Komunikasi audiovisual adalah agar halayak mengerti dan tujuan komunikasinya tercapai. Nah, terus ada keterbatasan media. Keterbatasan media itu apa yang dapat digunakan sesuai dengan media yang sesuai, atau ada audio dan visual, manfaatkan sebaik-baiknya. Keterbatasannya dibatasi oleh durasi waktu. Nah, jenis pembicaraan publik ada impromptu, dadakan. Jadi dadakan, tidak ada persiapan. Terus ada terencana, yaitu kayak presentasi, kita udah ada materinya, udah ada medianya, udah ada tempatnya, udah disusun lah, udah terencana. Itu ada moderator juga, terus ada pidato, ada MC, ada berbicara dalam wawancara, ada penyiar radio dan presenter TV. Nah, selanjutnya ada pembicaraan impromptu. Impromptu kan tadi yang sudah saya sebutkan, itu dadakan, tanpa persiapan juga. Gimana cara menghadapinya? Ya, cara menghadapinya ya lawan, hadapi itu menjadi pembicara dadakan. Terus kalau kita belum siap, kita bisa menolaknya. Bilang kalau Pak, kita belum siap, atau kita belum siap. Nah, cermati juga nih. Cermati kepada siapa Anda akan berbicara dan forum apa gitu. Makin banyak latihan, pembicara akan memudahkan kita untuk menghadapi situasi ini. Nah, presentasi. Presentasi juga pembicaraan terencana, merupakan pembicaraan yang sudah ada jadwal baik waktu, tempat, audiens, topik, dan lain-lain. Nah, dapat menggunakan alat bantu presentasi. Perencana dan persiapan yang baik serta penyampaian yang menarik akan mendukung kesuksesan presentasi. Terus, ada moderator. Moderator ini merupakan orang yang mengarahkan acara, kayak membuka, mengatur waktu, menentukan acara yang dilaksanakan. Siapa yang akan berbicara, mengarahkan pembicaraan dan menutup acara. Mesti mampu mencairkan kebekuan suasana, mencapai tujuan acara, mengendalikan suasana, mesti paham itu akan materi yang akan disampaikan pembicara acara. Terus ada pidato. Ada beberapa jenis pidato, yaitu yang pertama ada pemaparan informasi, yang kedua ada pengarahan dan pemotivasian. Pidato untuk memotivasi, serah terima, menerima dan memberikan toast. Nah, terus lanjut ada Master of Ceremony, MC. MC itu berbeda ya guys dengan moderator. MC itu berbeda teman-teman. MC itu kayak membacakan susunan acara dalam suatu acara dalam sebuah forum tanpa memiliki hak untuk mengintervensi isi acara tersebut. Moderator lebih memiliki kebebasan dalam menyampaikan maksud dan tujuan presentasi, menjadi juru damai dan juru
runding forum. Nah, terus ada berbicara dalam wawancara. Nah, berbicara dalam wawancara itu ada interview, wawancara. Interviewer ini netral, tidak bertele-tele dalam bertanya, tidak memojokkan narasumber. Interview yang di wawancaranya gimana? Nah, interview yang diwawancara, jawaban fokus sehingga memberikan kejelasan bagi interviewer dan audiens. Nah, terus presentasi. Presentasi membicarakan, menghadirkan, mengusulkan, membahas, menerangkan, atau mempraktekkan. Pelakunya ya presentator atau presenter. Nah, resep sukses presentasi. Research, rehearse, latihan penampilan dan relax, tidak tegang. Menurut Charles Bonar Sirait. Ciri-ciri presentasi. Ciri-ciri presentasi biasanya bersifat formal, matang, dan terencana, ditentukan tempat, waktu, dan materi, alat bantu dan alat peraga, dipandu oleh moderator, dibantu notulensinya juga, pihak lain sebagai audiens, sesi tanya jawab, memiliki tujuan dan target tertentu. Terus ada tujuan dan target presentator. Kesuksesan membawakan presentasi. Kesuksesan mempengaruhi audiens. Nah, jenis dan metode presentasi. Gaya kuliah. Presenter menjadi pusat perhatian. Simulasi, mix permainan atau pertunjukan dan penjelasan. Diskusi panel. Beberapa pembicara dan fasilitator moderator yang baik. DVD. Menonton DVD kurang interaktif. PowerPoint, lokakarya, gaya kuliah dan demonstrasi. Tanya jawab presenter dengan narasumber. Dilanjutkan tanya jawab dengan audiens. Terus tujuan presentasi menurut Ross Townsend. Perlu memperhatikan hubungan presenter dengan audiens. Tujuannya bahwa masing-masing peserta harus dihormati dan dihargai. Bahwa kita memberikan tambahan pengetahuan untuk mereka. Nah, bahwa kita juga bermaksud ingin membantu memajukan mereka atau organisasi mereka atau forum mereka. Bahwa kita tidak bermaksud jahat, niatnya kita tuh baik gitu guys. Menurut kalian, apa hambatan dalam presentasi? Lebih penting mana, materi presentasi atau cara menyampaikan presentasi? Bagaimana mengenal audiens yang bosan? Hambatan personal atau mitos umum presentasi publik tidak siap, takut salah, berpikir negatif tentang audiens, takut tidak bisa memenuhi ekspektasi audiens gitu. Demam panggung. Nah, biasanya kita banyak di demam panggung nih. Demam panggung itu perasaan gugup luar biasa menyebabkan nafas pendek, ketegangan fisik, mules, kerongkongan berkontraksi dan mengecil. Tangan dan lutut dan suara yang keluar terdengar gemetar gitu. Akibatnya apa? Perubahan kunci nada, pitch, kehabisan nafas, kehilangan suara, dan konsentrasi macet bicara. Nah, kurang pengalaman dan persiapan bisa diatasi dengan sering latihan ad-libs, announcing, menyiapkan materi secara matang. Rasa takut gagal. Konsentrasi gak pada pesan yang akan disampaikan. Anggap saja kita sedang bicara nih dengan satu atau dua orang yang kita hormati. Nah, lupakan yang ditonton banyak orang. Lupakan kita ditonton banyak orang gitu. Jadi, ya udah anggap aja seperti batu, seperti ya miniatur lah, bukan manusia atau orang itu. Tidak menyukai suara dan penampilan diri sendiri. Kurangnya waktu atau usaha untuk persiapan mental. Datanglah lebih awal, bekali diri dengan pengetahuan yang sesuai materi, persiapkan alat yang akan digunakan untuk presentasi. Kurangi harga diri kita dan tampilan dengan mutu yang sesuai. Percayalah bahwa apa yang kita sampaikan ke audiens adalah hal yang menarik, berguna, penting, benar, dan logis. Menundukkan rasa takut. Tetapkan tujuan yang realistis, kemampuan memvisualisasikan masa depan. Bayangkan diri kita ini seorang yang pakar dan sangat mengerti tentang materi yang mau dipresentasikan. Ketahui kebutuhan audiens itu apa gitu loh. Menghilangkan pikiran negatif, pesimis, ketakutan, insting akan audiens. Jangan jadikan presentasi sebagai beban, tapi fun, tapi senang, happy. Jangan dijadikan beban gitu. Nah, ada tips mengatasi demam panggung nih. Yang pertama, tentunya persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berlatihlah presentasi di depan kaca atau webcam atau handycam atau segalanya yang ada cam-camnya gitu. Jika Anda tak sanggup menatap mata audiens, Anda tetaplah jidatnya, atau tetaplah bajunya, atau tetaplah dinding-dinding langit gitu. Atur nafas, berhitung 1-10, terus berulang-ulang dan berdoa. Ucapkan mantra, aku bisa, aku berhasil, aku hebat, aku pasti bisa ngelawan ini semua, dan segala macam. Yang bersifat afirmatif dan memenangkan sugesti diri kita sendiri. Nah, rasa takut itu wajar dan manusiawi.
biarin aja gitu, rasa takut itu ada, jangan dihilangin sama sekali. Musuh utama yang perlu dikalahkan itu justru malah rasa takut yang ada di diri kita sendiri. Itu menurut Charles Bonar Sirait.